kesimpulannya ya untuk Plum Balm. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited ya. Akhirnya aku bisa nge-review ini salah satu lip produk yang sebenarnya udah lumayan lama nih kalian request. Yaitu dari Madame G yang Plum Balmnya. Seperti ini. Yes, dari packagingnya tuh kayak packaging coklat gitu. Bahkan suami aku aja kemarin ngiranya aku beli coklat. Padahal ini isinya lipstick. Ya lebih tepatnya lip balm sih. Ini sebenarnya udah lumayan banyak di request tuh rada lama ya. Tapi waktu aku mau beli produknya, nggak tahu kenapa mesti PO, lumayan lama sih, hampir 2 mingguan gitu. So akhirnya baru bisa aku review hari ini dan aku bakal nge-swatch semua warna karena seperti biasa ya, harganya cukup terjangkau. So pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas ya, seperti apa mulai dari packagingnya, teksturnya, sampai hasilnya waktu dipakai di bibir aku kayak gimana. So buat kalian yang mungkin masih nungguin reviewnya, pastiin yang pertama tuh klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, jadi aku akan ngebahas seperti biasa dari segi packagingnya. Di sini seperti kalian lihat dia memang bungkusnya tuh kayak bungkus makanan gitu, dan warnanya sendiri warna-warna merah tapi kayak metalik ya. Udah gitu di bagian depannya pastinya ada nama produknya ya, Madame G Plum Balm. Jadi kalau dilihat dari namanya sih, dia nanti bakal teksturnya seperti balm tapi bisa ngebuat bibir ngeplam gak sih? So, nanti kita akan lihat waktu dipakai di bibir aku. Dan di bagian belakangnya ini ada keterangan-keterangannya. Seperti yang pertama, ada kandungannya nih, vitamin E dan hibiscus extract. Yang biasanya sih kalau vitamin E setahu aku memang bagus untuk menutrisi bibir ya. Dia bisa merawat bibir, melembabkan bibir juga. Udah gitu di bagian bawahnya ada detail ingredient. Seperti biasa bakal aku kasih tunjuk zoomnya ke kalian. Buat kalian yang penasaran nih, untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan sekarang aku akan ngegeser di sisi kanannya. Di sini ada nama shade-nya dan juga nomor BPOM. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya. Untuk Plum Balm dari si Madame G ini aman buat dipakai di bibir. Dan kalau aku lihat nih di sini di bagian atasnya tuh kayak ada apa ya, bagian untuk ngerobek kemasannya gitu. Pokoknya mirip banget sih kayak di snack-snack gitu. Dan di sini kalau dibuka barulah nih masuk ke packaging dalamnya seperti ini. Jadi kalau dilihat ini packagingnya sih mirip pulpen ya. Dan aku waktu awal kali tahu mereka launching produk ini, itu packagingnya tuh mengingatkan aku sama salah satu kayaknya balmnya dari lip produk Korea sih, apa ya namanya aku lupa. Nanti mungkin akan aku tulis atau aku tampilkan di layar. Packagingnya sih hampir mirip ya, jadi mungkin dia terinspirasi dari itu. Detailnya sih kalau bisa kita lihat di sini dia kayak mirip-mirip package pulpen gitu ya, karena memang di atas tuh kayak semacam ada pencetannya. Di sini untuk seluruh warnanya adalah kayak warna-warna soft pink kayak gini. Dan beda-beda nih untuk teksnya yang ada di situ tuh warna-warni menyesuaikan dengan warna pencetannya ini. Untuk keterangan lengkapnya di sini pastinya ada nama produknya Plum Balm. Udah gitu di bagian belakangnya itu ada nama shade-nya. Kandungannya tadi vitamin C dan hibiscus extract, dan juga tertera di sini expire date-nya yaitu tahun 2029. Dan untuk proses produksinya ini 2024. Jadi ini salah satu keunggulan juga ya, ada expired date tertera. Tapi sebenarnya untuk lip produknya ini, bentar, kalau udah dibuka ada masa berlakunya nggak sih? Nggak tertera di sini, cuman biasanya kalau udah dibuka tuh sekitar 1 tahunan aja sih bisa dipakainya. Udah gitu aku akan kasih tunjuk juga untuk netonya 2,5 gram. Kemarin aku beli per piece-nya ini sekitar 30 ribuan gitu. Tapi sekarang aku cek nih di official store itu harganya lagi turun. Jadi 25.000. So, nanti untuk harga terupdate seperti biasa udah aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Oh ya, sekarang aku akan kasih tunjuk untuk detail aplikatornya kayak gimana. Ini ada penutupnya yang kalau dibuka dia tuh kayak beneran seperti pulpen sih. Ini detailnya kalian bisa lihat ya, di bagian dalam ini adalah lip balmnya. Udah gitu untuk mengeluarkan produknya kayaknya perlu dipencet seperti ini ya. Nanti kita langsung akan lihat aja waktu diaplikasikan di bibir aku. Karena sekarang aku mau swatch nih satu persatu untuk semua warna yang aku beli. Mulai dari warna yang paling kelihatan naturalnya dulu nih, adalah 101 yang better. So langsung aja sekarang aku akan buka untuk penutupnya. Selanjutnya aku pencet ya. Awalnya sih aku pikir sekali pencet langsung bisa, tapi ternyata harus beberapa kali. Nggak masalah sih, di situ sekarang udah mulai kelihatan kalau aplikator di produknya tuh udah keluar gitu.
Dan aku akan coba swatch di tangan aku terlebih dahulu. Ini kayak warna-warna pink yang lumayan terang ya. Kayak Barbie pink gitu. Nggak tahu hasilnya seperti apa, langsung akan aku aplikasikan aja di bibir. Wow, dari teksturnya sih dia kayak jelly gitu ya. Yang bener-bener smooth, buttery. Dan waktu di swipe di bibir aku tuh kayak langsung lembab aja gitu. Cuman nggak tahu kenapa, karena ini warnanya mungkin lumayan terang ya. Ini di bagian atas bibir aku tuh susah merata. Jadi agak patchy sih menurut aku. Cuman biasanya memang kalau warna-warna terang, penyakitnya kayak gitu sih. Jadi aku akan coba ratain aja. Hasilnya kayak gini, memang dia nggak terlalu yang mengcover banget, khususnya di bibir atas aku yang pinggirannya gelap. Tapi sudah cukup bisa meratakan warna bibir aku ya, untuk ukuran lip balm, oke lah ya. Dan untuk finishnya sendiri super lembab dan lembut di bibir aku, kayak langsung menghidrasi gitu. Dan hasilnya seperti ini, 101 better dipakai di bibir aku ya. Memang ini warna pinknya tuh lumayan terang, jadi menurut aku akan lebih cocok di skin tone yang lebih ke light gitu. Karena kalau misalnya medium dark itu mungkin akan terlalu gonjreng sih untuk warnanya. Kalau di kulit aku sih lumayan ngebuat kelihatan fresh ya, walaupun sih aku biasanya lebih suka yang sedikit lebih tone down. Oh ya, karena teksturnya memang lembab kayak gini, waktu aku coba cium di tangan aku, yes, pastinya dia transfer ya di situ. Kelihatan nempel di tangan dan kayak agak keangkat gitu memang di bibirnya. Sebenarnya sih untuk ukuran balm atau ini tuh kayak semacam lip balm kan, hari ini biasa, dia nggak akan yang setahan itu. Cuma nanti kita akan lihat aja di warna yang lainnya kayak gimana. Dan sekarang shade yang kedua, 102, yang namanya Prettier. Kalau dilihat dari warnanya ini lebih gelap ya dibandingkan yang sebelumnya. Karena memang dia kayak warna-warna pinkish red gitu. Yang diaplikasikan di bibir aku, yang bagian bawah nggak masalah, sama di bagian atasnya tuh kayak kurang bisa merata. Terus aku akalin aja, di sini aku katupkan bibir aku, ternyata dia ngebantu nih ngeratainnya. Karena memang teksturnya tuh mirip-mirip jelly yang kental gitu loh, jadi mungkin agak kesusahan juga kalau kita ratain ya. So, perlu dikatup-katupin aja sehingga hasilnya kayak gini. Bibir memang kesannya tuh ngeplam gitu ya, dan waktu dikatupkan yang aku suka bener-bener lembut, kayak ada base oilnya gitu sih di bibir. Hasilnya seperti ini dipakai di bibir aku, shade 102. Kelihatan sih udah bold ya kalau buat aku, karena aku lebih suka warna-warna yang nude natural. Tapi menurut aku sih ini warna-warna yang bisa cocok di semua tipe warna kulit. Bahkan di sebagian orang bisa dibilang ini natural nggak sih? Buat kalian yang suka warna-warna pinkish agak kemerahan. Oh ya, sejauh ini yang aku rasakan untuk wanginya tuh lumayan mengganggu ya, kayak agak nusuk-nusuk hidung gitu. Jadi buat kalian yang gak suka bebauan, mungkin bisa ditahan-tahanin dulu di awal karena cukup menyengat sih menurut aku. Udah gitu, hati-hati juga waktu mengaplikasikan warna yang lumayan gelap, karena dia bakal agak rawan nempel ke gigi kalau misalnya pas dikatupkan. Kayak di warna yang kedua ini sih. Selanjutnya masuk yang ketiga nih, 103 Juicier. Kalau dilihat dari warna si aplikatornya ya, dan waktu dibuka juga itu kelihatan dia gelap gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu di swipe di tangan aku tuh dia kayak warna-warna merah yang agak ngejreng, nggak terlalu deep sih. Coba ya, langsung akan aku pakai di bibirku aja. Kalau dilihat dari konsistensi teksturnya ini hampir mirip yang 101 tadi ya, karena mungkin ini warna merah agak terang. Jadi coveragenya kurang sih di area pinggiran bibir aku yang gelap, khususnya di bagian atas bibir. Tapi lagi dan lagi nggak masalah ya, karena memang untuk ukuran lip balm ini sudah cukup oke. Hasilnya seperti ini dipakai di bibir aku, merahnya lumayan gonjreng yang mentereng ya. Kalau buat aku ini juga bukan favorit. Tapi mungkin buat kalian yang suka warna-warna merah yang cukup berani, bisa cobain nih shade yang 103. Karena kayaknya juga ngebuat makeup kelihatan fresh ya. Shade selanjutnya 104 Testier, dari warnanya sendiri ini aku suka karena dia kayak warna-warna brownish pink. Jadi percampuran warna coklat dan pink. Ada sedikit keunguan juga, so waktu diaplikasikan di bibir, ini kayaknya lebih pigmented sih menurut aku. Tapi karena memang aplikatornya lumayan gede, untuk lip balm kan biasanya memang standarnya segini, jadi kayak untuk ngerapiin di pinggiran-pinggiran bibir aku agak kesulitan. So di sini aku coba ratakan aja menggunakan tangan. Secara teksturnya kan tadi juga jelly yang lebih kental ya. Hasilnya akan lebih bagus kalau dikatupkan sama di swipe pinggirannya. Kayak kelihatan lebih natural aja. Nih hasilnya ya, dipakai di bibir aku, cakep banget warnanya. Kalau dia sih ini warnanya hampir mirip-mirip warna bibir ya. Jadi kesannya tuh healthy lipsnya kelihatan banget nih di shade 104.
Nih dipakai di bibir aku juga nggak pucat sama sekali, sepertinya masih bisa cocok di semua skin tone. Cocok buat kalian yang pengen kelihatan bibirnya tuh natural tapi nggak mau terlalu pucat. Dan selanjutnya ini warnanya lumayan cetar nih, 105 yang namanya Hotter. Dari namanya aja udah hot ya. Udah pasti warnanya bakal lumayan gonjreng. Ini percampuran warna merah sama orange gitu sih menurut aku. Kalau untuk warna-warna yang lumayan terang tadi kayak 101, 102, dan 105 ini kayak lebih effort sih menurut aku untuk ngeratainnya. Tapi setelah udah di-swipe beberapa kali, alhasil kayak gini, kalau misalnya kalian gak punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku sih nggak masalah ya, mungkin langsung bagus. Tapi buat yang pinggirannya gelap atau bibirnya gelap, itu aku saran sih pilih warna yang lebih deepnya aja. Ya untuk warna 105 di bibir aku ngejreng ya kayak gini. Buat kalian yang suka warna-warna merah cabe, mungkin suka juga nih sama shade yang 105. Karena memang kayak, wow, cetar banget nggak sih? Shade yang terakhir waktu aku lihat di official store, dia tuh kayak warna-warnanya tuh brownish orange gitu. Tapi waktu dipakai di bibir aku nih, 106 Stronger, itu kayak warna-warna brown, tapi brownnya tuh masih soft banget. Jadi ya perlu perjuangan seperti biasa untuk ngeratain lip produknya ya. Cuman ini warnanya sebenarnya cantik banget tuh, kalian bisa langsung lihat warna coklatnya itu nggak terlalu yang gelap banget, jadi masih natural. Hasilnya di bibir aku sih nggak ada orange-orange-nya ya, jadi kalau aku lihat di official store memang agak beda dengan finish yang ada di bibir. Ini biasa karena bisa juga tergantung dari undertone ataupun skin tone kalian ya. Jadi saran aku sih kalian bisa kira-kira sendiri kalau tipe skin tone kalian yellow light kayak aku dengan warm undertone, hasilnya kemungkinan bakal sama. Kayak gini shade 106 dipakai di bibir aku, dia kayak warna-warna brown tapi agak sedikit ada keunguan. Jatuhnya sih agak cool tone sih, cuman nggak terlalu yang gelap banget. So, menurut aku untuk coklatnya juga masih natural. Oke, itu tadi ya untuk swatches kalian 6 warnanya. Yes, kira-kira dari warna-warnanya ini mana nih warna yang udah kalian incar? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sih tadi udah ketahuan ya, aku suka shade apa. Ini yang lagi aku pakai, pastinya 104 Testier dengan hint warnanya tuh brownish pink, keunguan, cantik banget. Kalau kalian pengen warna natural tapi nggak mau pucat, bisa pilih shade ini. Udah gitu yang kedua 106, dimana dia warna-warna nude brown yang agak cool tone tapi juga cucok natural. Jadi untuk dua warna ini sih yang paling aku rekomendasikan. Walaupun untuk dari segi intensitas warnanya lebih nutup yang 104-nya ya. So memang dari konsistensi masing-masing balmnya ini agak beda-beda menurut aku. Jadi kayak yang nomor 101 sama 104 konsistensinya menurut aku yang paling oke. Untuk sisanya karena warnanya agak terang, lebih effort aja sih kalau kalian pengen dapat coverage yang bagus. Cuman nggak akan masalah kalau misalnya tipe bibir kalian tuh udah pinkish dari sananya, nggak ada pinggiran bibir gelapnya ataupun bibirnya nggak gelap, itu aman-aman aja. Walaupun lagi dan lagi untuk ukuran lip balm ini coveragenya udah oke. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya untuk Madame G yang plum balm ini. Dari segi teksturnya dia jelly yang bener-bener kayak waktu diaplikasikan di bibir tuh smooth, lembut, jadi kayak semacam lip oil gitu nggak sih? Tapi menurut aku ini coveragenya lebih oke karena beberapa warna memang bisa mengcover pinggiran bibir aku yang gelap, walaupun harus beberapa kali swipe. Udah gitu dari finishnya glossy, lembab, ngeplam juga, ini sesuai namanya ya. Jadi bibir memang terkesan sehat. Dan sekarang aku bakal kasih tunjuk untuk tes ketahanannya seperti apa. Lengkapnya ada di videoku yang berikut ini.
Oke, sebenarnya aku udah bisa menyangka nih dari hasil tes ketahanannya, karena memang teksturnya itu lumayan lembab, pasti nggak akan terlalu tahan. So, untuk makan makanan apalagi tadi berminyak, udah jelas ya dia itu hilang. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Hampir nyaris seluruh bibir aku hilang, tinggal di atas tuh dikit tuh ada glossy-glossy-nya. Dan tidak meninggalkan stain ya di bibir aku, langsung kembali ke warna asli bibirku. So, bisa dibilang untuk makan makanan yang kering sekalipun atau minum, dia tuh kayak tetap bakal luntur menurut aku. Apalagi setelah makan makanan berminyak, pastinya dia kurang tahan lama. Cuman memang ini tuh lip balm ya, yang fokusnya memang untuk menghidrasi bibir, melembabkan bibir. Jadi bukan fokusnya ke ketahanan. So, kalau kalian cari lip balm yang dia tuh teksturnya bisa lembab, udah gitu smooth juga, coveragenya cukup oke, bisa kalian coba aja ya Madame G yang plum balmnya. Tapi kalau misalnya kalian berekspektasi ini bakal lip balm yang tahan lama, ini bukan buat kalian ya. Tapi memang minusnya sih menurut aku dia agak strong sih di wanginya. Untuk harganya cukup terjangkau. Dan kalau kalian punya tipe bibir yang kayak aku, perlu beberapa kali swipe baru bisa meratakan warna bibir aku. Jadi untuk neto 2,5 gram mungkin dia akan cepat habis kali ya. Cuman untuk harga 25 ribuan, kalau kalian udah suka teksturnya, nggak masalah banget, kalau mau beli juga nggak mikir. So, overall sih kalau aku sendiri, Madame G Plum Balm ini belum bisa jadi favorit aku, karena memang menurut aku sih konsistensinya masih kurang bisa nutup gitu di bibir aku, yang tipe pinggiran bibirnya gelap. Tapi memang untuk warna yang 104 itu masih jadi favorit aku nih, dipakai cantik banget sih di bibir. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Gimana? Kira-kira setelah lihat review sampai tes ketahanan, menurut kalian cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba dan beli? Buat kalian yang mungkin udah cobain plum balmnya dari Madame G ini, bisa dong komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!